membincang kerjasama kita, program-program kita untuk setiap bidang. Insya Allah Bapak Ibu sudah menyusun dengan sebaik-baiknya dan sereal-realnya, sekonkret-konkretnya. Nanti insya Allah akan kita diskusikan sama-sama. Nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Ketua dan tentu oleh sub masing-masing bidang. Salawat serta salam kali kita aturkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, panutan kita. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara diskusi pada pagi hari ini, sebelumnya semoga nanti yang lain bisa menyusul ya, meskipun berbarengan dengan acara masing-masing, tapi semoga nanti bisa nyambi mendengarkan gitu ya. Saya juga ini ada acara berbarengan juga, semoga semuanya nanti bisa join ya, dan semoga kita berharap acara berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama, memohon ridho dari Allah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita sama buka dengan umul kitab Al-Hadhihiniyah bi barakati surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya nanti sambutan, kemudian nanti sekaligus nanti akan dilanjut dengan pemaparan program untuk setiap bidang ya Bapak Ibu. Nanti akan dipimpin langsung oleh Bu Ketua, dan mohon maaf nanti saya undur diri, nanti saya terima laporannya saja langsung ya. Monggo Bu Anin langsung dilanjut acara sambutan pengarahan dulu nggih dari Bu Ane, supaya nanti acara bisa berjalan lancar, pemaparan untuk setiap bidang nanti bisa berjalan dan disepakati bareng dengan sebaik-baiknya. Yang penting acaranya program-programnya harus fix gitu ya, fix, dan nanti kita sepakati bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara ini mohon saya undur diri dulu ya, saya akan segera mengikuti acara berikutnya, dan Bu Anin mohon maaf saya nanti undur diri, dan monggo sambutan sekaligus pengarahan dan nanti sekaligus mengawal acara ini dari awal hingga akhir. Monggo minta tolong untuk dipandu. Terima kasih Bu Anin, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya undur diri dulu nggih. Terima kasih Bu Zulaiha. Mengantarkan di awal saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anin nggih. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita pada pagi hari ini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, untuk mengikuti tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita rencanakan mulai dari kala di Cirebon ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tujuan dari kegiatan ini itu supaya diskusi-diskusi yang sempat menghangat kala di Cirebon itu tidak hanya menguap ya, tidak hanya menguap begitu saja, tidak hanya hilang begitu saja, tetapi ditindaklanjuti dengan hal-hal yang sifatnya konkret. Jadi kadang-kadang antara rencana dengan kenyataan itu kan kadang tidak match ya, tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau kita sudah merencanakan segala sesuatu itu dengan baik, maka itu sudah 50% keberhasilan begitu Bapak Ibu.
Nah, saya merasa kok sepertinya gitu ya, jalinan silaturahmi, kerjasama yang sudah pernah kita bahas, kita bangun dan rancang bersama, itu perlu untuk dilanjutkan, perlu untuk dikonkretkan seperti apa bentuknya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya kira di semua perguruan tinggi ya, di semua lembaga, pasti tentunya sangat membutuhkan kerjasama, begitu ya. Nah, ada yang bertanya, Bu Anin, kira-kira apa manfaat dari kami mengikuti kegiatan ini, gitu ya? Apa manfaat dari kita mengikuti PDPGMI atau mungkin PDPGMI Korwil 8 DIY Jateng ini? Salah satunya yang pertama adalah Bapak Ibu itu wajib untuk mempunyai MOU minimal dengan seluruh anggota di grup Korwil 8 PDPGMI DIY Jateng gitu. Jadi MOU itu seperti halnya investasi ya, seperti halnya tabungan Bapak Ibu gitu. Nah, selain dari MOU itu, karena sekarang ini kan tidak cukup hanya MOU ya, yang kedua itu kan harus ada realisasi kegiatan. Nah, realisasi kegiatan itu yang penting ada seperti yang sudah pernah saya sebutkan ya, minimal itu ada flyernya gitu kan, atau setidaknya ada fotonya. Akan lebih baik kalau ada laporannya, laporan kegiatan itu, atau minimal notulensi ya, notulensi yang kita peroleh dari kegiatan tersebut gitu. Nah, kerjasama ini Bapak Ibu, itu kalau kita optimalkan dari PDPGMI Korwil 8 DIY Jateng itu saja ya, tidak harus yang Indonesia ya, yang DIY Jateng itu saja kalau kita bisa optimalkan, anggota kita di dalam grup itu sudah ada sekitar 70 loh, gitu kan. Kebayang ya, kebayang kalau seumpama kita bekerja sama ya setidaknya ya dengan 40 atau 50 perguruan tinggi minimal yang di DIY Jateng gitu kan ya, itu saya kira sudah investasi ya, sudah suatu tabungan untuk prodi masing-masing begitu. Jadi memang nyun sewu Bapak Ibu, sebuah prodi itu akan tampak hidup manakala punya kegiatan gitu ya. Manakala prodi itu diwarnai dengan berbagai kegiatan, dan kegiatannya itu tidak hanya dikenal atau diketahui oleh lembaganya sendiri, tetapi juga dikenal dan diketahui oleh lembaga secara luas gitu loh. Nah, maka kemudian besar harapan kami pola kolaborasi ini dapat membantu dapat membantu prodi Bapak Ibu untuk melakukan ya atau menyelenggarakan kegiatan. Nah, terkadang itu ada pertanyaan begini, sebenarnya kami itu ingin Bu berkegiatan atau punya kegiatan yang banyak gitu ya, tapi seringkali terkendala atau terbatas pada pendanaan begitu ya, RKAKL gitu kan, membayar narasumber dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi semangat dari PDPGMI ya, untuk membantu Bapak Ibu yang seperti tadi ya, yang dicurhatkan itu tadi ya, terkait dengan kendala anggaran atau pendanaan biaya itu, maka di forum ini kita ini gratis Bapak Ibu gitu. Jadi pendampingannya itu gratis, tidak berbayar gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ini punya kepentingan yang sama gitu loh. Kolaborasi itu kan istilahnya change ya, simbiosis mutualisme gitu loh, saling menguntungkan. Nah, jadi pola sekarang ini kan bukan kompetisi ya, tetapi kolaborasi. Jadi andai kata ada prodi PGMI di daerah tertentu yang maju, harapannya prodi PGMI di daerah yang lain pun juga bisa turut maju, begitu Bapak Ibu. Nah, mohon maaf kalau saya agak ini ya, agak greteh itu apa Bu Ida ya? Sering mengingatkan Bapak Ibu di grup gitu ya.
untuk bergabung gitu. Tujuannya supaya itu tadi ya, jadi masing-masing bidang ini kan kebetulan kemarin sudah ditentukan formasinya. Nah, lalu bagaimana kegiatan dari masing-masing bidang ini, perencanaan kegiatannya seperti apa, barangkali kalau membutuhkan narasumber gitu ya, itu narasumbernya siapa saja, dan kira-kira andai kata akan dilaksanakan itu pelaksanaannya kapan begitu. Nah, untuk program kerja ini Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui di dalam Renstra gitu ya, Renstra itu kan periodik ya, memang periodik. Misalnya kalau di dalam visi itu tertulisnya sampai dengan 2025, tetapi kan harus ada pentahapan ya, pentahapan secara berkala, di mana pentahapan itu dilakukan setiap tahun. Jadi target capaiannya itu setiap tahun. Nah, maka perencanaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu kita membuatnya kurang lebih adalah untuk setahun begitu. Untuk 1 tahun terakhir ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu ya pembukaan dari saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Tadi yang pertama Bu Ida, kemudian menyusul Bu Siti Fatimah walaupun sedang kuliah umum tapi alhamdulillah bisa ikut bergabung. Kemudian Bu Latifah ya dari Ibnu Fafati, kemudian ada Pak Hamidullah Ibda dari Unisnu Temanggung, Pak. Ya. Kemudian ada Bu Iva dari IIM Surakarta, ada Mbak Juwita, jauh ini Mbak Juwita dari Pekalongan. Nah, kemudian ini alhamdulillah sudah bergabung juga Mbak Nadiro. Ini supporter kita Bapak Ibu, Mbak Nadiro ini yang selama ini membuatkan flyer, kemudian link Zoom itu adalah Mbak Nadiro, termasuk yang mengajak saya juga untuk segera ayo Bu kita rapat lagi. Nah, itu Mbak Nadiro ini. Oke, kemudian tadi juga di awal sudah bergabung itu Mbak Anggi dari UIN Saisu ya. Kebetulan ini sudah bergabung sejak awal tadi. Kemudian ada Pak Agus Jauhari. Nah, ini ada Bukana juga, Bukana dari Alma Ata ya. Nah, ini sangat sibuk ini Bukana ini, tapi alhamdulillah sudah berkenan hadir. Bu Laila juga, setahu saya sedang mengikuti kegiatan di Jogja ini Bu Laila ini. Alhamdulillah udah selesai Bu. Oh, udah selesai. Ini baru ngurus daftar ulang S3. Tadi agak trouble. Oh iya. Oh iya. Jalan ya. Selamat bergabung di program dokter PGMI UIN Jogja Bu. Semoga lancar studinya. Amin. Terima kasih. Sami-sami. Baik, siapa ya yang belum saya sebut ya? Ini yang baru saja bergabung ini Budian Mustika. Nah, jadi walaupun tadi di awal sempat ketar-ketir Bapak Ibu jadi apa enggak jadi atau enggak gitu ya, tapi alhamdulillah sudah ada 14 yang bergabung, jadi ya alhamdulillah terlaksana gitu ya. Jadi satu persatu izin deg-degan ini saya. Oke, baik Bapak Ibu, marilah kita mulai untuk pertemuan di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ini ada bidang apa saja ya yang sudah hadir di pagi hari ini? Monggo Bu Ida dari bidang apa? Ini, saya bidang kerjasama dan pengembangan lembaga Bu Anin. Oh, kerjasama dan lembaganya. Bersama dengan Pak Sinten Pak Pan. Pak Pan mana? Baik. Sudah siap Ibu untuk memaparkan? Ya. Ya ini langsung saya Bu Anin ini. Saya di bawah loh ininya bidangnya. Tidak apa-apa, yang penting hadirnya yang pertama.
Ya, kita simak ya Bapak Ibu dari bidang pengembangan lembaga sih Bu ya. Ini kerjasama dan pengembangan lembaga. Kerjasama. Nah ini bidang yang tentu saja sangat kita butuhkan ya. Kerjasama dan pengembangan lembaga. Nah ini bagaimana nanti kira-kira kita itu bisa bekerjasama. Monggo Bu Ida. Terima kasih Bu Dr. Anin waktunya, dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pagi ini dan sampai yang akan datang, benar-benar Allah meridhoi dan berikan yang terbaik untuk kita semua, terutama Prodi PGMI. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya sampaikan. Ini sudah kesepakatan semalam kami rapat berdua sama Pak Fanana ya. Karena memang hanya berdua, tapi jangan khawatir hanya lewat WA, jadi tidak ketemu langsung ini semalam itu. Sampai jam 11 ya, tapi kita hanya WA-an aja gitu. Ya, tentang kerjasama dan pengembangan lembaga tadi Bu Anin sudah menyampaikan banyak, dan saya mantuk-mantuk karena memang itu cocok dengan apa yang akan kami sampaikan gitu, terkait dengan bidang kerjasama gitu ya. Ada beberapa hal gitu. Yang pertama yang mungkin perlu kita sepakati, mungkin ada beberapa lembaga yang masih swasta gitu, seperti STPI ini mungkin kondisi saat ini mungkin hampir sama, yang mana kita memang sangat harus berjuang mati-matian untuk memperoleh mahasiswa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa untuk berpangku dagu gitu ya, atau diam, atau mungkin kita jihadnya itu benar-benar himbahnya benar-benar harus sekuat tenaga saat ini gitu. Oleh karena itu yang pertama yang perlu kita sepakati, kita harus membangun branding yang sama tentang PGMI, Prodi PGMI. Kita harus meyakini bahwa Prodi PGMI ini adalah prodi yang keren, yang favorit gitu, atau prodi yang yang banyak diminati oleh pendidik atau mahasiswa, usia mahasiswa gitu. Nah, dengan begitu maka kita akan merasa benar-benar memiliki prodi ini, kemudian berusaha untuk memberikan bagaimana kita lebih kreatif lagi, lebih bisa mengikuti kondisi atau keadaan perkembangan zaman saat ini gitu. Saya kemarin juga sudah diskusikan dengan teman-teman di lembaga, ada beberapa hal yang terkait dengan kerjasama. Kebetulan STPI juga kemarin sempat ini Bu Anin melaksanakan kegiatan webinar ya ketika selama pandemi, meskipun ini masih harus dilanjutkan lagi ya karena masih tidur sebentar, kemudian mudah-mudahan bisa segera dilanjutkan. Yang pertama yang perlu yang adalah untuk inventarisir keunggulan prodi. Ini kaitannya dengan kerjasama yang nantinya akan kita kolaborasi di berbagai PGMI di wilayah DIY dan Jateng gitu. Jadi saya yakin kita semua memiliki probabilitas memiliki keunggulan apa sih gitu. Artinya misalkan saja STPI punya keunggulan misalnya untuk membuat handicraft atau membuat API misalkan, maka ini akan kita kolaborasi dengan prodi yang lain. Misalkan di Pandanaran itu program ada unggulannya program tahfidz, kemudian UIN sedang dijaga misalkan tentang kreasi model pembelajaran, dan di Alma Ata seperti apa. Ini dengan kalau kita sudah bisa menginventarisir masing-masing keunggulan prodi, ini harapan kita itu bisa kita kolaborasikan atau kita kerjasama, baik terkait dengan kegiatan dosen, kegiatan mahasiswa ataupun LP2M-nya atau LPPM-nya. Gitu nanti bisa kita kumpulkan, kemudian pemetakan kolaborasi itu. Bagaimana agar kelebihan tiap prodi itu nanti bisa saling mengambil manfaat gitu. Ya jadi bisa lah ya, kita tidak ada, saya kira nggak bisa untuk kurikulum saat ini ya, mesti bisa kita kolaborasikan itu, baik itu yang keunggulannya di media pembelajaran itu juga bisa dikolaborasi dengan program tahfidz misalkan, atau dengan yang lain. Saya yakin itu bisa kita kolaborasi gitu. Nah ini yang pertama, dan yang jelas tadi juga disampaikan Bu Anin juga, kita harus
menyepakati bahwa ini free gitu. Jujur aja lebih enak kita free gitu. Jadi artinya memang kita dari banyak, bukan hanya 1-2, saya kira juga terutama yang masih swasta, masih awal-awal ini juga membutuhkan stimulan dana otomatis ya. Dan kalau kita kembali ke sebelum pandemi, yang mana kalau kita mengadakan event seminar itu aja Masya Allah sekian juta persiapannya, dan ini masih bau pandemi ini masih aja kita cium gitu ya. Artinya kita masih memungkinkan untuk bisa online gitu ya, kayak webinar di online. Cuma nanti kegiatan yang terkait dengan LB2M itu saya kira kita offline ya, dan ini bayangan saya itu bisa kita wujudkan dalam wadah, misalkan ada KKN mahasiswa itu saling mengisi misalkan. Jadi mahasiswa misalkan dari Almata mengadakan apa itu, mengadakan webinar tentang atau seminar tentang pendidikan pranikah untuk remaja di mana gitu. Saya kira juga bisa kita kolaborasi, kita ngambil dari STPI-nya, kemudian dari kegiatan STPI yang terkait dengan prodi yang lain di lembaga lain, itu juga kita bisa ngundang untuk melakukan kegiatan LB2M di lembaga yang lain, itu juga bisa. Atau kalau terkait dengan kemahasiswaan, ini kemarin alhamdulillah dari STPI lumayan dapat banyak kejuaraan gitu, kayak membuat cover kemarin cover, kemudian membuat istilahnya ya sekarang terkait dengan IT itu kemarin ada yang juara 2, juara 1, kemudian ada yang internasional tuh 1 kemarin ya. Tapi kita nggak tahu lepas dari berapa pesertanya, kita nggak mau tahu ya. Yang jelas itu sudah ada kejuaraan itu, dan itu yang ada kan mahasiswa gitu. Jadi kejuaraan kan kalau kita lihat dari kriteria di Lamdik itu kan juga dibutuhkan ya, kejuaraan apa gitu dari mahasiswa. Nah ini kita yang prodi juga bisa kerjasama untuk melakukan satu kegiatan yang sifatnya lomba. Kemudian sudah kita informasikan, dan benar-benar kita di situ berharap kalau kita mau skenario kalau kita bisa skenario untuk semuanya bisa juara juga bisa, asal tidak terlalu kebangetan tuh ya. Jangan-jangan kita hanya sekedar seperti apa kemudian harus dijuarakan, ya juga kita nggak fair gitu. Tapi ya kita udah maksimal, tapi kita sudah rancang bahwa karena ini satu keluarga ya, harapan saya ini satu keluarga untuk PGM yang di sini Korbel 8 itu ya. Jadi ini bisa kita kerjasamakan juga yang terkait dengan mahasiswa. Itu kemudian untuk webinar ataupun kegiatan Recording in progress. Ini juga bisa dilaksanakan, nanti kesepakatan kita aja gitu. Bisa juga per tiap bulan ataupun 2 bulan sekali. Yang jelas nanti inventarisir keunggulan prodi masing-masing itu akan kita koordinir gitu. Kemudian akan kita jadwalkan, tetap mungkin akan kita lakukan koordinasi lagi kapan pelaksanaannya dan apa saja temanya dan sebagainya, itu nanti. Itu yang kerjasama Bu Anin. Kemudian yang pengembangan lembaga ini dari titipan Pak Panana, ini mohon untuk bisa dilakukan workshop akreditasi Lamdik gitu. Kapan nanti monggo, ini dari Pak Panana usulannya, dan yang satunya sudah sinkron saya kira dengan yang saya sampaikan di depan kerjasamanya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan pengembangan lembaga, kami kan ini ya ikut Kopertais wilayah 3 ini kebetulan belum sudah agak lama itu dikoordinir untuk pembuatan profil lembaga, di profil institusi itu ya. Ini kalau bisa mungkin dari kita dari PDPGMI bisa mencoba untuk membuat profil bersama gitu. Artinya ya masing-masing prodi membuat cuma ada tim dari Recording in progress. PGMI wilayah 8 untuk bisa bersama, untuk bisa mengkoordinir agar semuanya kita punya itu ya, karena itu nanti bisa di awal bisa kita buat logonya PGMI nasional misalkan seperti itu. Jadi di awal itu kita munculkan pengurus-pengurus atau ya pengurus inti dari PDPGMI nasional, kemudian wilayah baru kita pure itu
profil lembaga prodi masing-masing begitu, dari lembaga masing-masing. Itu saya kira untuk bidang kami. Jadi mudah-mudahan nanti ada setidaknya menjadi stimulasi untuk kita semua sehingga nanti bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih ngaten Bu Anin, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, tepuk tangan dulu ini untuk Bu Ida yang luar biasa semangatnya ya untuk bidang kerjasama dan pengembangan lembaga. Deh, bagus sekali tadi ide-idenya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan branding ya. Branding prodi PGMI. Nah, saya kira ini penting ya dengan mengoptimalkan media sosial, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita ingin menarik animo dari calon mahasiswa, itu salah satunya yang perlu kita perbaiki itu adalah web ya, web dari prodi PGMI masing-masing. Sosial media yang paling simple itu TikTok ya. TikTok itu jelas ditonton lah oleh anak-anak muda zaman sekarang itu. Selain itu Facebook ya, Instagram, YouTube. Nah, jadi sering-sering kita mengupload kegiatan prodi kita itu di YouTube channel masing-masing. Nah, karena itu tujuan dari branding tadi Bapak Ibu supaya prodi PGMI kita itu juga terlihat keren, tampak keren, tidak kalah keren dengan PGSD kan begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, termasuk juga melakukan inventaris ya terkait dengan keunggulan prodi PGMI di lembaga masing-masing. Nah, terkait dengan beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh Bu Ida mewakili bidang kerjasama dan pengembangan lembaga, saya kira mungkin langsung saja dikonkretkan bentuk kegiatannya Bu Ida. Jadi nanti Ibu bisa berdiskusi kembali ya dengan timnya untuk menentukan realisasi kegiatannya itu namanya apa, gitu ya. Kemudian teknis kegiatannya bagaimana dan pelaksanaannya kapan, begitu. Minimal 1 sampai dengan 2 kegiatan itu bisa terlaksana. Nah, setidaknya itu pengurusan MOU secara masif di grup Korwil 8 ini, Bu Ida, mungkin bisa dibantu untuk teman-teman yang akan melakukan MOU begitu. Salah satunya, nggih. Nah, itu. Jadi nanti kalau sudah didiskusikan dengan timnya terkait dengan kegiatan dan tanggal pelaksanaannya nanti bisa di-share di grup ya Bu Ida. Nah, jadi tadi bagus sekali ya semangatnya, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan bentuk kegiatannya minimal 1 sampai dengan 2 kegiatan dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya serta tanggal pelaksanaannya. Itu. Sekali lagi terima kasih. Ya. Nanti untuk tema-tema kegiatan itu apakah kita buat tema aja kemudian kita share nanti siapa dari prodi mana yang akan mengisi atau gimana budanya, karena kita kan belum tahu karakteristik atau branding dari masing-masing prodi gitu Bu Anin. Sehingga nanti tema-tema itu kita florkan gitu aja atau gimana? Oh ya, baik. Nah, saya kira begini Bu, jadi tema besar begitu ya, tema besarnya sudah ditentukan oleh Bu Ida. Kemudian rata-rata kalau kita ini kan orangnya malu-malu gitu ya, misalnya tema dengan share di grup, lalu siapa yang mau jadi narasumber di kegiatan ini kan malu ya. Enggak lah. Kalau saya nggak malu Bu. Alah Bu Anin. Jadi kayaknya dengan Bu langsung mencari-cari profil dari teman-teman kita yang ada di grup itu yang yang sekiranya itu bisa menyampaikan materi tersebut. Jadi langsung lobbynya personal mawon. Oh, gitu. Iya, kalau apa di grup itu kadang-kadang malu. Saya
Saya termasuk yang malu. Padahal semua bisa loh ya. Iya, nah untuk itu jadi Ibu nanti langsung lobby ya secara personal diminta kesediaannya. Saya kira teman-teman kita kalau di Pinang seperti itu jauh lebih merasa dihargai begitu ya daripada mengusulkan dirinya sendiri. Ya. Jadi mungkin ya Bu Ida. Jadi nanti ke prodi mungkin ya nanti mau utus siapa sesuai ahlinya gitu ya yang tema yang kami lontarkan itu nggih. Iya. Nggih. Terima kasih Mbak Anin. Sami-sami. Baik, satu bidang sudah selesai, lanjut ke bidang berikutnya. Silakan monggo yang sudah siap. Izin Bu, bidang penelitian dan publikasi. Oh iya. Monggo Pak Hamid. Ini panggilannya siapa betul Pak Hamid? Bu. Oh Pak Ibda, nggih. Monggo Pak Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Anin sebagai ketua dan Bapak Ibu semua, mohon izin kami kemarin dari tim bidang penelitian publikasi sudah berdiskusi meskipun belum maksimal ya. Ada beberapa tawaran program kerja masih draft, nanti mohon disampaikan Bu Nadira untuk Rinjana. Kami share screen. Kelihatan ya? Masih proses Pak. Nah sudah. Ya, monggo Bu Nadira untuk slide pertama karena kita tidak buat PPT ya. Untuk menyampaikan rencananya nanti di bawah ada 2 halaman ini. Monggo Bu Nadira. Oke, saya sebentar. Saya pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma Ketua Korwil 8 yang saya hormati dan seluruh Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, saya akan membacakan hasil rapat bidang penelitian dan publikasi. Oke, untuk kita dari bidang penelitian dan publikasi itu nanti kita ada 2 halaman. Kok ini? Ada 2 halaman. Yang pertama itu nanti saya paparkan secara garis besarnya dulu. Nanti yang kedua ada rinciannya kayak gitu. Nah, untuk penelitian sendiri, bidang penelitian dan publikasi itu kita ada dua program untuk penelitian dan juga program untuk publikasi. Nah, program untuk penelitian monggo bisa Bapak Ibu simak nih. Program untuk penelitian itu nanti kita ada 2, yaitu yang pertama itu membentuk kelompok kajian dan yang kedua itu melakukan pelatihan dan penelitian bersama baik hibah internal maupun eksternal kayak gitu. Nah, untuk waktunya sendiri ini untuk yang membentuk kelompok kajian ini bisa dilakukan rutinan, bisa bulanan atau 3 bulanan. Nah, narasumbernya ini bisa nanti dari masing-masing kampus anggota PDBGMI Korwil 8 yang bisa bergiliran gitu, saling bergiliran. Kemudian untuk yang kedua, untuk pelatihan dan penelitian bersama, ini nanti waktunya kondisional dan narasumbernya nanti kita meminta langsung dari PJ bidang SDM PDBGMI Indonesia gitu, kita minta pendampingan gitu. Kemudian selanjutnya untuk program publikasi sendiri agak turun gini ya. Untuk program publikasi sendiri nanti kita ada 2, ada program unggulan dan juga ada program reguler. Untuk program unggulan sendiri di sini arahnya itu nanti kita akan kolaborasi artikel jurnal bereputasi Scopus nih. Untuk waktunya kalau hasil dari diskusi itu targetnya 1 tahun 1 kali, minimal 1 kampus 1 artikel katanya Bu. Nah, narasumbernya nanti ini bisa dari tim
pengelola PDBGMI kayak gitu, ataupun juga dari wilayah Korwil 8 ini. Kemudian ada program reguler. Kalau program reguler ini saya dan teman-teman diskusikan itu ada 2, untuk pengelola dan juga untuk penulis, karena beda ya antara pengelola dan penulis kayak gitu. Nah, untuk pengelola sendiri waktu itu kita sudah rencanakan akan ada klinik ya. Di sini akan ada klinik jurnal, di mana klinik jurnal ini pendampingan terhadap teman-teman yang memiliki jurnal sebelum terakreditasi atau akreditasi tapi masih di bawah kayak gitu. Nah, kemudian untuk sekolah jurnalnya sendiri itu untuk kepenulisan. Waktunya ini sekitar 3 bulanan lah. Narasumbernya nanti dari PDBGMI Indonesia, kados niku. Jadi kita ada klinik untuk pengelolanya, kemudian untuk sekolah itu untuk pelatihan kepenulisannya gitu. Monggo dilanjutkan sama Pak Ibda untuk halaman keduanya untuk lebih rincinya. Kelihatan nggih? Baik, kami melanjutkan apa yang disampaikan Bu Natiro. Memang secara umum ya, ini sasarannya mungkin tidak hanya untuk personal dosen, tapi juga untuk kelembagaan prodi, dan juga sasarannya juga sebenarnya lebih ke mahasiswa ya, karena kalau hanya dosennya saya kira sudah pandai-pandai semua lah. Oke, untuk yang pertama, ini program unggulan sementara masih 1, Bu Ketua dan Bapak Ibu semua, yaitu kolaborasi menulis artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Atau nanti yang satunya adalah kolaborasi ini apa namanya, reviewer, itu mungkin bisa menjadi unggulan ya. Nah, untuk kegiatannya nanti ya menulis bersama, entah nanti dari artikel yang diinisiasi satu kampus, nanti kita apa namanya rework bersama, kemudian targetnya 1 artikel setiap tahun di jurnal bereputasi. Nah, tujuannya jelas lah ya, mengkonsolidasikan kebutuhan publikasi, memiliki artikel di jurnal bereputasi dan terbit di jurnal bereputasi yang sehat ya, jangan sampai salah sasaran di jurnal predatori seperti itu. Kemudian karena rentang akademik kita di swasta itu ya Agustus atau September, nanti kita target setiap tahun tuh submit tiap bulan Agustus. Untuk APC-nya karena ini bersifat ada yang free, ada yang ada ber-APC, nanti kita pasang 1 artikel itu katakanlah 5 juta sampai 10 juta ya, nanti kita patungan lah gitu kira-kira. Adapun rinciannya nanti kita selesaikan secara adat sesuai dengan urutan penulisnya seperti itu. Yang penting adalah naskah itu tidak ada konflik interest ya, konflik kepentingan dari penulisnya maupun siapa yang pasang nama 1, 2, 3 itu. Itu ya untuk program unggulannya. Kemudian yang reguler ini kita kolaborasi menulis artikel antar dosen pada perguruan tinggi. Nah, ini kita target memang menulis bersama 1 artikel setiap tahun di jurnal minimal Sinta 6 sampai Sinta 1. Secara umum sama dan sampai di bulan Agustus. Nah, karena ini juga ada ABC, karena kita lihat hampir semua jurnal yang Sinta itu ada ABC, nanti kita patungan lah seperti itu ya. Meskipun juga ada yang ada honornya ya, tetapi biasanya yang jurnal ada honornya di kementerian itu tidak sesuai bidang dan juga susah untuk menembusnya. Kemudian kolaborasi menulis buku ajar, buku referensi, modul dan seterusnya. Ini targetnya kita menulis bersama, tapi kalau model sekarang kalau meniru di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN itu memang pakainya book capture ya. Jadi kita tidak pandai atau tidak ahli di semua tema, tapi katakanlah tema besar pendidikan, literasi, sekolah dasar Islam misalnya atau MI gitu ya. Nah, nanti kita hanya sub bagian bab 1, bab 2, itu sesuai keahlian kita, misalnya konsepnya, praktik baiknya, modelnya dan seterusnya. Jadi tidak satu buku segelondong, satu penulis itu sekarang sudah bergeser polanya ke book capture seperti itu. Kemudian ini targetnya di buku yang penerbit IKP dan nanti kita start di bulan Agustus. Nah, APC-nya menyesuaikan sih, biasanya juga ada yang hanya membayar ISBN karena sejak 2021, 2022 sampai sekarang itu untuk ISBN itu ada moratorium, jadi sangat ketat ya, utamanya buku-buku yang tidak memenuhi standar ya, hasil disertasi, hasil skripsi, hasil tesis itu kadang tidak diberikan ISBN. Kemudian kolaborasi slot penulis artikel, jadi Bapak Ibu yang kebetulan punya jurnal di prodinya, nanti
kita bisa memberikan slot masih 2, masih 3. Nah itu nanti informasi di grup ini bisa menjadi, nah cuman perlu kita data dulu ya, karena nanti kira-kira di Jateng DIY ini yang punya jurnal Sinta 1-6 berapa, yang masih belum akreditasi berapa, nanti ini menjadi apa ya, kita saling kolaborasi dalam konteks slotnya itulah kira-kira, dan ini kalau APC menyesuaikan. Kemudian kolaborasi reviewer, nah kolaborasi reviewer ini kita bertukar dosen atau mendelegasikan Japri boleh ya untuk menjadi reviewer di jurnal PGMI masing-masing ya. Saya melihat ya beberapa jurnal yang dikelola PGMI seluruh Indonesia itu rata-rata reviewernya malah tidak dari prodi PGMI ya, ada yang dari nyuwun sewu ya, rata-rata dari PAI, dari MPI, bahkan dari kepakarannya dari luar prodi. Kalau bisa sih, kalau bisa. Memang reviewer itu kan tugasnya berat karena peer review menjaga konten, metodologi, bahasa, tata tulis, tetapi juga kalau bisa disesuaikan dengan prodi kita gitu loh. Tidak hanya soal kepakarannya ANSI, profesor, doktor yang punya H indeks Scopus banyak, tapi kalau bisa ya dari kita sendiri, dari kita untuk kita gitu ya. Nah, kemudian targetnya yang mendapatkan SK reviewer, kalau bisa ya per review kita kasih SK gitu ataupun sertifikat sebagai rekognisi ya. Kemudian ini juga memudahkan berjejaring dalam proses peer review. Kita mulai bisa bulan September ketika data itu sudah ada ya. Karena Pak Hamdan kemarin kayaknya sudah punya data ini, nanti tinggal kita komunikasikan. Kemudian editor secara umum sama, karena kalau kita melihat di beberapa syarat akreditasi jurnal ke Arjuna atau Sinta itu memang editorial inputnya harus dari berbagai macam perguruan tinggi, bahkan dari berbagai negara. Nah, maka dari itu ini juga kita membutuhkan seperti itu. Sama sih prinsipnya dengan reviewer. Kemudian kolaborasi sekolah dan klinik jurnal tadi sudah disampaikan Bu Nantiro ya. Yang pertama ini untuk penulis. Ini sekolah penulisan artikel ilmiah di jurnal Sinta dan penulisan artikel di jurnal Scopus. Ini bisa berbentuk workshop atau lokakarya. Intinya sharing pengalaman ya, dan juga ilmu-ilmu terbaru, update ilmu pengetahuan, dan bagaimana cara tembus di jurnal terakreditasi Sinta ataupun yang bereputasi ya. Ini terindeks jurnal bereputasi. Ini kita mulai Desember. Nah, untuk anggaran ini kita hanya asal tulis saja. Kalau misalnya ini bisa free malah kita lebih seneng ya, karena kita juga membutuhkan sertifikat sebagai narasumber misalnya. Nah, ini kan nanti saya kira di grup ini, di grup grup WhatsApp itu ada Kaprodi. Nah, mungkin nanti tekniknya bisa Japri atau meminta Ibu Bapak Kaprodi merekomendasikan dosennya ya, dosen yang di homepage PGMI untuk menjadi narasumbernya. Kemudian untuk klinik jurnal yang terakhir ya ini, masih ada. Klinik jurnal ini nanti lebih kepada pengelola ya. Pengelola ini ya bisa adminnya, bisa editornya, bisa pimretnya, bisa reviewernya. Intinya bagaimana pengelolaan secara manajerial ini jurnal yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi, yang sudah terakreditasi naik tingkat ya, dari Sinta 6 menjadi Sinta 5 dan seterusnya. Ini kita mulai mungkin bisa efektif per Januari 2024, atau kalau nanti by atensi ada yang ingin segera minta ini ya, nanti bisa kita segera mulai, atau tadi sudah waktunya ditentukan oleh Bu Nantiro tadi ya. Nah, yang terakhir masih 2 ya. Yang ketujuh ini ada pelatihan metodologi penelitian terapan, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, secara umum di Arkan, Litab Dimas maupun di Bima Kemdikbud atau di Hibah BRIN dan seterusnya, itu sekarang banyak sekali muncul skema-skema yang bisa diakses perguruan tinggi keagamaan Islam swasta ataupun FAI yang di universitas umum atau di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Artinya ini banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan dalam rangka menguatkan kapasitas dosen kita yang bisa tembus ya di beberapa hibah-hibah tersebut. Karena kebanyakan kalau melihat di BRIN misalnya itu ketuanya harus doktor. Nah, anggotanya kan bisa dari Bapak Ibu yang kebetulan masih progres ke S3-nya atau belum S3. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan ya ketika ini. Tapi kita ada workshop dan lokakarya dulu kalau bisa ya orang yang pernah tembus hibah itu atau pengelolanya. Jadi kita target pengelola hibah itu agar kita mendapatkan informasi yang dari pusat gitu ya, A1 ya, tidak hanya sharing tanpa ada praktik baik dalam konteks kebijakan ataupun
potensi peluangnya seperti itu. Kemudian pelatihan dan kolaborasi hak cipta dan hak paten. Nah, ini juga penting, nanti kita menghadirkan pengelola sentra hak ciptanya atau Bapak Ibu sudah mengelola, ya monggo nanti kita gelar workshop atau seminar. Produknya ya bisa menghasilkan hak cipta, karena hak kekayaan intelektual ada banyak ya, ada hak cipta, hak paten, dan juga hak merek atau dagang. Yang paling susah itu hak paten, karena selama ini kalau hak cipta itu murah dan mudah, tetapi hak paten ini sangat susah ya, apalagi karyanya hanya bentuk media, hanya bentuk game, itu ada paten sederhana Mas, tapi kebanyakan beberapa kali kami submit itu tertolak ya, karena belum memenuhi kriteria hak paten seperti itu. Kalau hak merek dagang itu kayaknya tidak masuk di LAMDIK ataupun BAN-PT, di instrumen akreditasinya kayaknya belum begitu penting ya. Saya kira itu nanti juga bisa ke mahasiswanya, karena sekali lagi prinsipnya kita tidak hanya menyediakan atau menggelar program kerja untuk dosen, tapi juga untuk prodi dan juga untuk mahasiswa, bahkan mungkin alumni. Mungkin itu saya cukupkan, mungkin ada masukan ataupun kritik, saran, kami sangat berterima kasih. Matur nuwun, kami kembalikan ke Bu Anin. Ya, baik, terima kasih Pak Ibda yang sudah memaparkan rancangannya yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk tim penelitian dan publikasi Bu Nadhiroh dan juga Pak Ibda yang sangat menguasai medan ya. Medan perang. Medan perang, pertempuran. Bu Edia juga Bu. Iya, keren sekali loh. Jadi tadi jelas Bapak Ibu ada program-program yang ditawarkan itu sangat kreatif ya. Andai saja seluruh program yang tadi dipaparkan itu bisa dikawal dengan baik, saya kok optimis seluruh prodi PGMI di grup Korwil 8 DIY Jateng ini minimal bisa terakreditasi baik sekali. Begitu. Karena memang semuanya membutuhkan itu Pak Ibda, membutuhkan yang jenengan paparkan tadi. Hanya saja selama ini kami tidak tahu bagaimana harus memulainya, dengan cara apa, melalui siapa, teknisnya bagaimana, bayarnya berapa. Tidak tahu, tapi kadang tidak bertanya gitu ya. Jadi ya akhirnya hanya bingung-bingung di tempat. Nah, saya kira dengan momentum ini ya, dengan wadah ini, saya berharap teman-teman di Prodi PGMI itu mempunyai semangat yang sama, yaitu menebar kebaikan gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kebaikan juga akan kembali pada diri kita masing-masing. Nah, disinilah pentingnya saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk kemajuan semua prodi PGMI. Nah, Bapak Ibu, jadi pemaparan terkait dengan penelitian dan publikasi tadi ya, itu nanti saya kira bisa langsung dirumuskan saja untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa dan siapa-siapa saja yang nantinya akan dilibatkan. Jadi mohon untuk Bu Nadhiroh dan Pak Ibda untuk bisa mengawal betul ya ide kreatif tersebut. Saya senang sekali tadi ada rencana untuk menulis bersama, baik itu di jurnal Scopus, jurnal nasional, itu saya kira sangat dibutuhkan oleh teman-teman di grup ini gitu ya. Nah, sudah ada estimasi ya, estimasi anggarannya, kira-kira kalau Scopus itu berapa? 5 juta itu murah sekali Pak. Biasanya lebih dari 5 juta, tapi yang penting semangat kebersamaannya gitu ya. Dan kan sudah clear di awal ya, andai kata nanti harus berbayar itu disonggo, ditanggung bareng-bareng kan gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ibda, tidak boleh ada konflik of interest gitu ya, nggak boleh hanya titip nama gitu Bapak Ibu. Jadi di sini memang semua semangatnya belajar, nggak boleh nitip-nitip aja gitu ya, tapi juga harus punya kontribusi gitu. Oke, monggo. Dan di grup ini saya kira juga banyak teman-teman kita yang sedang studi S3 begitu Pak.
dan komunikasi terkait dengan produktivitas menulis itu sangat dibutuhkan. Artinya nanti penjenengan bisa membuat kegiatan yang tadi sudah disampaikan secara berkala, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terima kasih, semoga sukses lancar untuk seluruh agendanya, Bu Nadhiroh dan Pak Ibda. Tepuk tangan sekali lagi, semoga terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya kelompok bidang apa yang sudah siap? Monggo, silakan. Mbak Juwita sudah siap? Oke, ya, halo, bisa terdengar nggih Bu Anin nggih? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Anin dan Bapak Ibu seluruh dosen PDPGMI di Korwil 8 ini ya untuk wilayah Jateng dan DIY. Terima kasih sekali sudah menginisiasi adanya kegiatan ini ya. Jadi kami di sini bisa sharing bersama Bu terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depannya ya Bu untuk kemajuan PGMI di wilayah Jateng dan DIY. Sebelumnya mohon maaf Bu Anin, untuk Sabtu kemarin saya tidak bisa ikut jadi sedang ke luar negeri. Ya, jadi ini masih obrolan terbatas kebetulan Bu Kana juga ternyata belum masuk ke grup Bu. Jadi nanti mungkin bisa saya sharekan linknya Oke. Bu Kana, halo, izin menyampaikan dulu mungkin nanti bisa menambahkan Bu Kana. Baik, jadi kami dari bidang pengembangan pendidik dan profesi keguruan ya Bu, ada beberapa program yang sudah dibicarakan ya, mungkin nanti mohon masukan dan sarannya juga dari Bapak Ibu ya yang ada di sini. Ini program itu kan targetnya berarti untuk tahun ini ya Bu ya. Jadi mungkin kami rancang yang mungkin bisa kami realisasikan bersama di tahun 2023 ini. Dari pengembangan pendidikan itu yang pertama ada mohon maaf mungkin kami belum membuat screenshotnya ya. Jadi saya sampaikan nanti saya sampaikan di grup WhatsApp. Pertama ada program visiting lecture ya atau dosen tamu ya Bapak Ibu yang nanti rencananya itu dilaksanakan setiap semester atau 1 tahun 2 kali. Ya, jadi sesuai dengan mungkin pengalaman kemarin kalau misalkan di dalam tagihan borang gitu ya Bu Anin ya, itu kan paling tidak ada minimal 4 kali ya Bu ya kalau tidak salah di dalam setiap kegiatan ada program visiting lecture lah. Nanti mungkin untuk teknisnya nanti visiting lecture ini supaya bisa sasarannya itu secara menyeluruh nanti dilaksanakan secara online seperti itu. Jadi nanti mungkin teknisnya sama tadi seperti mencari narasumber atau dosen tamu yang mungkin akan menjadi visiting lecture, kemudian nanti kami share bahwa pada saat pada waktu yang ditentukan itu ada kegiatan dosen tamu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa men-share kepada mahasiswa seperti itu. Nah, narasumbernya dengan narasumber yaitu Bapak Ibu dosen PDPGMI di Korwil Jateng DIY ini. Kemudian untuk yang kedua, program yang kedua yaitu ada kolaborasi seminar antar PT. Harapannya mungkin seminarnya bisa lingkup nasional terlebih dahulu ya. Jadi karena ini baru pertama kali kita lakukan. Nah, seminar antar PT ini harapannya nanti adalah seperti seminar yang kemarin dilakukan di Cirebon seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada bentuk output yaitu berupa proceeding ya yang nanti di sini bisa menambah
jumlah artikel ataupun sitasi. Nah, harapannya nanti di sini tulisan-tulisan Bapak Ibu bisa tersitasi di dalam proceeding yang nanti berupa output ataupun luaran dari seminar kolaborasi di sini. Jadi di sini bisa berbentuk tulisan berupa kolaborasi antara dosen, mahasiswa, sehingga dia bisa masuk ke dalam proceeding yang nantinya bisa disitasi oleh umum seperti itu. Nah, ini targetnya itu adalah 1 tahun 1 kali. Jadi terselenggaranya seminar kolaborasi setahun sekali. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kolaborasi lomba tingkat nasional. Ya, harapannya bahkan sampai dengan tingkat internasional, karena memang prestasi mahasiswa di sini ya itu menjadi tagihan di dalam akreditasi Lamdik seperti itu, nggih. Jadi apalagi kemarin pengalaman dari kami itu sangat effort sekali untuk mencari prestasi tingkat internasional. Nah, seperti itu. Mungkin harapannya nanti kita Bapak Ibu di sini yang mungkin mempunyai channel ataupun mempunyai link ya untuk kegiatan-kegiatan internasional seperti itu. Nah, itu mungkin bisa kami kita kolaborasikan bersama di sini seperti itu. Jadi lomba-lomba ini nanti mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di wilayah Jateng dan DIY seperti itu. Nah, kita titipkan mahasiswa di sini gitu kan, Bu, biasanya seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin kita bisa menangkan beberapa mahasiswa seperti itu. Karena kalau misalkan mungkin hanya terbatas pada satu universitas saja, itu kan mungkin supaya lingkupnya itu lebih besar seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada diskusi pendidikan secara berkala. Nah, nanti di sini sasarannya itu untuk dosen dan mahasiswa. Jadi mungkin seperti diskusi rutin nanti targetnya itu adalah 3 bulan sekali seperti itu. Nanti di sini bukan hanya dosen, ini baru gambaran kami nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu dosen yang memberi yang menyampaikan terkait dengan diskusinya, tetapi juga mungkin bisa mahasiswa. Dengan nanti mahasiswa ini diberikan sertifikat sehingga semuanya bisa bisa terpakai ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi mungkin dari hasil artikel atau mungkin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu berkolaborasi dengan mahasiswa, nanti bisa disampaikan hasil diskusinya ataupun hasil riset Bapak Ibu di dalam kegiatan diskusi rutin bulanan, diskusi rutin 3 bulanan ini gitu. Nah, kemudian mungkin ini harapan kami untuk kedepannya terkait dengan MBKM ya, nantinya mungkin ada pertukaran mahasiswa MBKM gitu Bapak Ibu tapi mungkin untuk saat ini kami masih belum untuk regulasinya itu seperti apa gitu, karena kan terkait dengan kalau pertukaran mahasiswa itu kan nanti bagaimana dengan terkait NIM mereka dan lain-lainnya, itu mungkin nanti masih perlu dibicarakan lebih lanjut. Mungkin 4 tadi itu kalau untuk pertukaran mahasiswa MBKM ini mungkin sambil kita kita bahas bersama lagi terkait dengan regulasi ataupun teknisnya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan pertukaran mahasiswa tersebut. Kalau di kami sendiri di sini di Pekalongan ini memang belum. Jadi untuk mahasiswa MBKM itu masih ada di semester 3. Mungkin Bu Anin di Jogja bisa nanti memberikan masukannya terkait dengan pertukaran mahasiswa ini. Mungkin itu ya ada 5 program dan harapannya yang terrealisasi di tahun 2023 ini adalah 4 program tadi, yaitu program visiting lecture, kemudian kolaborasi seminar antar perguruan tinggi ya, kemudian ada kolaborasi lomba-lomba, kemudian yang terakhir ada diskusi pendidikan secara rutin atau berkala. Ya, mungkin itu dari bidang pengembangan pendidikan ya. Mungkin Bu Kana karena masih ada kesibukan ya. Halo Bu Kana. Halo. Oh ya. Ya, mungkin ada tambahan, silakan Bu, monggo. Maaf ya Bu Anin, baru masuk sekarang Bu Anin.
Kita lagi diaudit. Ternyata belum masuk grup ya, bukan ini ya. Belum juga masuk grup, jadi agak lalot. Panggil dari kemarin ternyata nggak ada orangnya. Bukan saya, Bu. Jadi kalau bicara tentang kemarin tentang pertukaran mahasiswa itu kita udah menjalani ya dengan dengan UIN Gus Dur kan kita pernah ya, Bu ya? Ya, gitu. Dengan Unisma kita juga sudah pernah, Bu. Dengan Unisma juga udah pernah, dengan UIN Gus Dur juga sudah pernah. Itu pertukaran mahasiswa. Dan itu dibarengi juga dengan exchange lecture juga. Gitu. Jadi saya rasa hal itu tidak begitu tidak begitu menjadi kendala kalau misalnya kita mau kerjasama dalam pertukaran. Maaf ya, Bu, soalnya kita di ruangan yang besar ini. Nah itu jadi kalau untuk pertukaran mahasiswa kayaknya kita bisa masukin deh, Bu, programnya, karena itu memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi misalnya, tapi gini, Bu, kemarin waktu pertukaran mahasiswa itu kita cuma mengirim misalnya 5 mahasiswa mengikuti kuliahnya Bu Juwita di UIN Gus Dur. Nanti begitu juga dengan mahasiswa UIN Gus Dur ke kita 5 orang gitu. Waktu itu kita masih pakai daring ya, Bu ya. Jadi agak lebih mudah. Tapi kalau nggak tahu kalau sekarang udah luring ya. Nggak tahu juga sih. Ya, baik. Terima kasih Bu Kana. Sama-sama, Bu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk tim bidang pendidikan dan keprofesian ya. Jadi ada Mbak Juwita dan juga ada Bu Kana. Tadi disampaikan ada 5 program yang ditawarkan kepada kita semua, yaitu yang pertama visiting lecture ya, atau dosen tamu menghadirkan pakar begitu. Kemudian yang kedua adalah seminar nasional kolaborasi. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi perlombaan, dan yang diharapkan bisa dilaksanakan untuk tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang keempat adalah diskusi rutin ya, diskusi pendidikan yang dilaksanakan secara rutin, dan yang terakhir MBKM. Nah, saya terkadang tidak menyangka ya bahwa ternyata kita itu punya ide yang luar biasa, punya mimpi, punya istilahnya pandangan ke depan ya, visioner gitu ya, visioner. Dan ini baru terbuka ketika ada forum, ada diskusi gitu Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau seumpamanya yang seperti ini tidak disampaikan, kan sayang sekali gitu ya. Padahal ini hal-hal yang sangat positif, hal-hal yang sangat baik. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Juwita dan juga Bu Ana, terkait dengan exchange ya. Jadi ini sebenarnya itu lebih pada pertukaran ya, pertukaran. Tetapi di dalam pertukaran itu kan perlu ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, konon kabarnya tidak kenal itu maka tidak sayang, kan gitu. Nah, maka dari itu kita itu harus kenal dulu supaya sayang. Kalau sudah sayang kan semuanya mudah ya negosiasinya gitu kan. Nah itu, jadi Mbak Juwita dan Bu Kana ini bagus sekali, sangat positif. Kami berharap betul begitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan ini tadi bisa terlaksana sesuai dengan harapan minimal di tahun ini, karena time flies so fast ya, jadi waktu itu kan berjalan cepat banget gitu ya. Kemarin juga dengan Bu Anggi juga ada ya Bu ya, kita pertukaran apa Bu dengan Bu Anggi dulu ya, Bu Uin Saizu. Iya. Ada. Nah itu sudah ada komunikasi di awal kan, ya, tinggal melanjutkan saja. Nah bagus sekali. Nah begitu Bapak Ibu. Artinya ini nanti perlu dibuat timeline ya Mbak Juwita. Jadi 5 program ini mana yang diprioritaskan, dan kemudian disusun ya schedule-nya.
Nah, kalau sudah disusun schedule-nya, setidaknya nanti bisa di-share di grup ya Bapak Ibu untuk kegiatannya apa saja, kemudian rancangan pelaksanaan kegiatan tersebut di tanggal berapa. Mohon untuk yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Ibu hasilnya untuk bisa dikirimkan di grup supaya teman-teman yang pagi ini belum bisa bergabung itu bisa mengikuti hasil dari kegiatan ini. Ngaten, tepuk tangan sekali lagi untuk tim bidang pendidikan dan keprofesian. Kita lanjutkan. Ya, sama-sama Mbak Juwita. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, bidang apa? Monggo. Program pengembangan SDM, Bu. Ya, silahkan Mas Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur Allah SWT. Syukur alhamdulillah pada pagi hari bisa berjumpa kembali di sesi kedua nggih, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Anindya selaku ketua dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Begini Bu, dari apa yang sudah dipaparkan karena berkaitan dengan program pengembangan SDM itu timnya ada saya dan ada Bu Siti Anisatun Nafiah dari Stainu Purworejo, itu sudah memetakan mana-mana yang akan menjadi kegiatan di pengembangan SDM. Akan tetapi kalau kami amati dari awal sampai tadi yang terakhir adalah di bidang pendidikan dan profesi keguruan, alhamdulillah kegiatan kami sudah diakomodir oleh beliau-beliau. Ya, nanti ada tambahan juga dari Bu Siti Anisatun, kayaknya juga beliau ingin melengkapi Bu ya Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat luar biasa kalau program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bisa diimplementasikan. Kemudian nanti kami berharap itu mungkin dari panitia pusat di Korwil ini nanti bisa dibuatkan schedule-nya itu dari awal sampai akhir, jadi dari masing-masing tim atau program itu nanti biar bisa terstruktur, jadi tidak tumpang tindih waktunya begitu. Nah, nanti entah itu sifatnya ada program tahunan atau semesteran atau program yang sifatnya insidental seperti itu. Ya mungkin itu pengantar dari saya. Ini ada tambahan dari Bu Siti Anisatun, monggo kami persilahkan. Terima kasih. Tadi kami cukup kebingungan ya Bu Anin ini sama Pak Alfa. Ini program kita sudah diambil semua, ini tinggal program apa ini gitu. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk salah satu program, dan itu programnya itu adalah sifatnya bulanan Bu Anin. Kita itu di sini kita merasa bahwa kita itu belum pandai ya Bu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita pengen short course, jadi semacam apa ya, short course bahasa Inggris yang nantinya memang kita nyambung dengan programnya yang penelitian yang arahnya kepada internasional gitu. Mungkin di sini kan saya sendiri merasakan bahwa saya untuk menulis bahasa Inggris itu kadang masih pakai aplikasi kayak gitu Pak Bu untuk menerjemahkan seperti itu. Padahal untuk menulis dalam ranah ke yang internasional ini itu kan apa ya, bahasa Inggrisnya itu kan benar-benar dievaluasi benar-benar sama reviewer. Jadi lebih kepada short course bahasa Inggris yang nantinya mungkin kita di akhir itu memiliki luaran yaitu artikel internasional, atau mungkin kita bisa kayak semacam di akhir itu camp gitu ya. Tapi nah ini saya belum tahu Bu Anin untuk siapa narasumbernya, untuk siapa yang bisa untuk short course bahasa Inggris ini kayak gitu, karena itu menunjang untuk yang internasional gitu. Kemudian yang kedua itu tadi sebenarnya kami sudah mendiskusikan untuk yang terkait buku ajar ya Bu. Sebenarnya gini, untuk masukan aja Bu Anin, buku ajar ini itu kan semua itu kan membutuhkan dana dan biaya. Tadi saya sepakat dengan Pak Ida bahwa kita itu perlu ada semacam iuran gitu ya, iuran, dan itu kalau memang saya pikir itu kita bisa melaksanakan dua ranah untuk penelitian dan sebagainya. Itu kan ada Litap Dimas ya, yang memang itu setiap 1 tahun sekali Kementerian Agama itu mengeluarkan Litap Dimas seperti itu. Misal kalau penulisan buku ajar ini kita sesuaikan saja dengan yang Litap Dimas. Litap Dimas itu kan
itu 2 sampai 3 orang seperti itu. Nah, ketika memang itu tidak lolos di Litbang, ya udah kita masuk ke dalam korwil aja. Karena nyuwun sewu, kami yang dari kampus swasta itu untuk masuk ke Litbang saja itu cukup sulit Bu Anin. Tapi di Borang itu mau nggak mau kalau mau menuju baik sekali ataupun unggul itu harus banyak dana dari penerimaan luar seperti itu. Nah, mungkin ini sebenarnya ngakali asesor Bu Anin gitu. Jadi ini untuk dana dari luar itu bisa kita masukkan dalam korwil 8. Nanti tinggal korwil 8 itu intinya kita dipukul rata sama kalau memang itu tidak bisa masuk Litbang. Begitu juga misal kayak penulisan proposal dan riset dan sebagainya mau kita arahkan kemana gitu. Kalau kita arahkan ke dalam Litbang bisa. Itu kita menuju yang ke penerimaan dari negara gratis seperti itu ya. Tapi kalau memang itu tidak lolos berarti ya udah kita masuk ke dalam pengurus korwil 8 aja gitu. Dengan konsekuensi dana itu memang kita patungan bersama seperti itu. Jadi untuk yang SDM itu kita cuma menawarkan satu program Bu Anin, yaitu short course bahasa Inggris yang memang bisa dilaksanakan misalnya 1 bulan sekali, tetapi di situ kita punya luaran. Misal luarannya di sini adalah misal 1 bulan setelah diberikan materi misal penulisan latar belakang dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, berarti 1 bulan ini minimal dosen itu juga sudah membuat latar belakang dan sebagainya itu. Jadi ibaratnya kita itu langsung eksekusi saja kayak gitu. Itu saja Bu Anin dari kami untuk yang pengembangan SDM. Baik, terima kasih banyak. Ini Mas Aufa dan Mbak Anissa. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Aufa dan Mbak Anissa dari bidang pengembangan SDM ya. Nah, jadi sedikit saya meluruskan beda antara pengembangan SDM dengan bidang penelitian dan publikasi ya. Memang tampak seperti hampir sama begitu, tetapi sebenarnya berbeda. Nah, kalau untuk pengembangan SDM ini lebih ke personal pribadi ya, pengembangan diri kita sebagai dosen ini. Contohnya apa sih yang kita perlukan gitu? Yang kita perlukan itu misalnya seperti saya ya, saya merasa perlu ada pelatihan penulisan hibah penelitian, proposal hibah penelitian. Nah, saya merasa kok tidak semua gitu ya, tidak semua dosen itu paham betul ya tentang penulisan proposal hibah penelitian yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi skillnya lebih ke skillnya, misalnya seperti pelatihan Mendeley gitu ya, atau pelatihan submit saja. Pelatihan submit artikel jurnal. Nah gitu. Jadi lebih ke skill-skill kita secara pribadi. Kalau yang tadi penelitian itu kan kelembagaan dan kolaborasi begitu ya. Tapi kalau yang SDM ini adalah dosennya. Ini kalau di Borang itu nanti akan masuk di prestasi DTPS. Gitu. Jadi misalnya nanti Mbak Anissa itu menjadi narasumber untuk pelatihan penulisan proposal hibah gitu ya. Nah, itu sudah masuk di poin prestasi DTPS karena menjadi narasumber dengan skala nasional begitu contohnya. Nah, jadi saya kira sebenarnya masih ada banyak kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan skill kita sebagai dosen. Nah, termasuk kan salah satunya mungkin kalau kita belum terlalu familiar dengan beberapa metode statistik misal gitu ya, atau metode penelitian yang lain yang itu perlu diupdate gitu Mbak Anissa. Jadi mengupdate pengetahuan kita lah kira-kira seperti itu. Oke? Nah, itu jadi saya kira untuk yang bidang pengembangan SDM masih perlu ditambah lagi ya untuk menguatkan skill kita sebagai dosen. Nah, ini selamat datang juga Bu Kustiarini dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Monggo Bu Kus, ini udah jadi AL belum ya? Insya Allah Bu, doanya tanggal 1-2 September besok Bu. Alhamdulillah, sudah dekat ya, berarti sudah tahu asesornya ya. Ampun, alhamdulillah ini untuk asesor mendapatkan Prof Fauzan.
mantap. Oke, dan yang asesor 2 itu dari Prof. Ali dari UNY, Bu. Oh, Prof. Ali Mustadi. Oh, baik-baik semua itu. Oke, mohon doa dari Bapak Ibu semua semoga berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang unggul. Amin, amin, mengikuti jejak dari S2 PGMI UIN Yogyakarta, nggih. Amin, insya Allah unggul, Bu. Ini sekalian Bu pemaparan untuk proker. Iya, monggo. Dari bidang penjaminan mutu, kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Laila Hidayatul Amin dari IIM Surakarta. Ya, di sini dari bidang penjaminan mutu itu ada 3 proker, Bu. Yang pertama itu ada workshop penyusunan untuk borang akreditasi yang Lamdik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan untuk pengisian AMI atau audit mutu internal. Nah, ini nanti bisa bertahap Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini kalau yang di UIN Surakarta AMI-nya itu berbasis Ban PT Bapak Ibu. Jadi masih ada proses pembelajaran, kemudian sarana prasarana, kemudian ada untuk SDM dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelatihan untuk penyusunan instrumen kuesioner terkait dengan penjaminan mutu prodi. Nah, ini monggo untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan Bu Laila. Bu Laila sudah bergabung, nggih? Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf ini tadi ada tamu juga agak nggak konsen. Tadi yang sudah disampaikan, monggo Ibu, tadi yang sudah disampaikan yang nomor 1, 2, 3 sampun sudah. Ngapunten ini wifi saya ini kurang stabil Bapak Ibu, jadi tadi sering putus dan terpental ini. Oh, ngapunten Ibu, yang sudah disampaikan yang nomor berapa? Barusan ada tamu soalnya. Mohon maaf. 3 nggih Bu. Memang dari kami karena semalam baru ngobrol Bu Anin, ngapunten ini baru menyusun 3 program memang. Karena dari 3 program itu saya pikir nanti pengembangannya luar biasa Bu. Karena yang nomor 1 penyusunan borang akreditasi khususnya di Lamdik, karena memang kita sudah di Lamdik semua. Jadi harapannya teman-teman itu untuk penyusunan borang bisa lebih maksimal, karena kemarin pengalaman waktu di Cirebon teman-teman yang PGMI itu masih banyak yang sharing. Bahkan waktu saya PKDP di Jogja kemarin itu juga masih ada yang pengen ngobrol sharing tentang borang akreditasi itu gimana sih, apa saja yang harus terpenuhi dan lain sebagainya. Maka di situ saya programkan untuk workshop penyusunan itu ya diupayakan sampai dengan pendampingan. Cuma kami belum detail sampai ke rancangan pelaksanaannya kapan dan sebagainya, karena memang baru ngobrol-ngobrol di WA semalam. Kemudian yang kedua untuk pelatihan AMI ini saya yakin di beberapa perguruan tinggi yang khususnya prodi PGMI sudah banyak yang berhak atau sudah punya sertifikat untuk auditor, termasuk saya sudah dapat sertifikat auditor. Jadi mungkin nanti untuk pelatihan AMI ini bisa dilakukan bertahap dengan pembicara dari internal pengurus dulu. Nah, nanti ini kaitannya kalau AMI itu gambaran saya malah lebih ke sini Bu. Bagaimana sih Kaprodi itu mengelola prodinya? Karena setelah saya coba lakukan AMI di beberapa prodi di tempat kami itu, Kaprodi ternyata masih banyak yang belum memahami apa sih yang seharusnya dilakukan oleh prodi, bagaimana mengelola pengelolaan tata kelola lembaga Ibu, terkait dengan DTPS-nya, kemudian mahasiswanya, kemudian luaran-luaran dan lain sebagainya. Itu yang masih sangat kurang, karena bukti fisik yang diminta di AMI itu sangat detail sekali. Kalau di akreditasi saya pikir ketika AMI-nya beres ya akreditasi beres, begitu gambaran saya. Kemudian yang ketiga tadi penyusunan kuesioner layanan penjaminan mutu prodi.
selama ini pengalaman saya untuk layanan itu memang kita ngambil dari LPM. Cuma saya pernah mungkin dari Bu Anin apa ya Bu? Jadi prodi itu boleh mengusulkan bentuk kuesioner atau apa istilahnya ya? Kayak nanti ada SOP, kemudian ada yang kita perlukan di prodi itu apa, kita usulkan ke LPM lembaga masing-masing yang kemudian baru digunakan. Nah, penyusunan ini ternyata rumit sekali karena memang kita harus memvalidasi, kemudian harus ada tim ahli. Nah, untuk menyusun itu sendiri kan ada standar-standar yang harus kita penuhi. Nah, itu gambaran saya ketika program tersebut yang kemudian kita coba. Karena nanti pengembangannya saya yakin sambil berjalan teman-teman mungkin ada istilahnya kita nanti melayani permintaan begitu ya Bu ya. Jadi ketika di prodi kami butuh ini Bu, nah itu monggo nanti kita sambil sharing begitu. Itu mungkin Bu Anin dari saya, Bu Kus mungkin ini tadi hilang wifi-nya nggak stabil itu. Yeah. Monggo Bu Anin ditanggapi. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Kus dan Bu Laila, luar biasa sekali. Bu Kus ini walaupun sedang mempersiapkan untuk AL ya Bapak Ibu, tetapi masih menyempatkan untuk dapat memaparkan program kerjanya. Ini kan bagian yang sangat penting ya, kebetulan itu penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu itu ya tentu saja sangat dekat ya, sangat dekat dengan urusan akreditasi memang. Nah, sehingga kalau tadi sudah dirumuskan ada 3 dan disampaikan juga oleh Bu Kus dan Bu Laila ya, bahwasanya background dari kegiatan ini itu sudah sangat berlimpah. Walaupun hanya 3, tapi jangan dilihat hanya 3-nya gitu ya. Satu kegiatan saja, workshop pendampingan penulisan borang akreditasi itu bisa berkali-kali gitu ya Bapak Ibu. Nah, apalagi untuk pelatihan penyusunan instrumen penjaminan mutu. Nah, karena ini memang juga 3 hal yang memang sangat diperlukan oleh semua prodi, AMI ya, SPMI ini kan harus berjalan ya, dan jelas ini masuk di dalam borang bagaimana pelaksanaan dari SPMI di perguruan tinggi masing-masing dan sistem yang mendukung dari pelaksanaan AMI tersebut. Nah, berhubung sekarang ini semua sudah basisnya itu IT, teknologi, nah maka kalau memang kita berharap gitu ya untuk bisa mendapat akreditasi unggul, semuanya sudah harus dialihkan ke dalam bentuk online begitu Bapak Ibu. Kecuali perkuliahan ya, perkuliahan memang tetap harus berjalan secara offline, tetapi sistem misalnya seperti bimbingan ya, bimbingan akademik, bimbingan magang, bimbingan tugas akhir, itu harus ada rekapnya secara sistem, secara online begitu. Jadi sekarang yang manual-manual itu sudah mulai perlahan-lahan kita alihkan. Nah, kan untuk mengetahui yang masuk ke dalam sistem yang seperti apa, bagaimana, itu kan kita harus minta contoh ya. Nah, supaya bisa mendapatkan contoh, maka kita ajak teman yang sudah melakukan itu. Nah, disitulah nanti kegiatan untuk pelatihan AMI dan juga pelatihan penyusunan instrumen penjaminan mutu ini bisa terlaksana begitu Bu Laila. Jadi di sini ini kan kebetulan ada beberapa prodi PGMI yang sudah mendapatkan akreditasi unggul ya. Nah, rata-rata yang sudah mendapatkan akreditasi unggul itu pasti sudah punya sistemnya gitu. Nah, jadi nanti best practice aja. Jadi lebih pada diajak atau diminta untuk sharing cerita pengalaman dari prodi masing-masing begitu. Nah, saya kira itu Bu. Jadi ini 3 kegiatan yang sangat penting, termasuk juga tadi bagaimana seorang prodi itu mengelola prodinya ya. Lebih tepatnya adalah bagaimana seorang kaprodi itu bisa
melakukan monitoring dan evaluasi prodinya itu dengan baik. Nah, itu caranya bagaimana? Andai kata lewat sistemnya itu seperti apa? Mungkin kalau lebih spesifik gitu ya, bayarnya berapa untuk bisa punya sistem yang seperti itu, nah kan? Baik, terima kasih banyak. Nah, nanti tinggal dipastikan saja untuk pelaksanaan kegiatannya, misalnya seperti workshop kurang akreditasi dan seterusnya itu tadi, kapan gitu ya, kapan akan dilaksanakan, dalam bentuk seperti apa, apakah online atau offline, kemudian narasumbernya siapa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita memberdayakan yang ada ya, jadi teman-teman yang ada di grup ini dulu itu yang kita utamakan begitu ya, dan gantian gitu ya Bapak Ibu, gantian, jadi jangan itu aja gitu, tetapi kalau bisa rata gitu deh. Oke, terima kasih banyak, supaya nanti semuanya bisa merasakan begitu ya, sharing pengalaman dan semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya ini kita masih ada 3 bidang ya Bapak Ibu. Siapa? Mbak Anggi udah siap belum? Kayaknya tadi PPT-nya masih kosongan ya. Masih PPL Bu Anin. Oh, masih PPL. Oke, dilanjut dulu yang lain ya. Pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial, di sini ada Mbak Faiza ya, Mbak Faiza dan Mbak Latifah. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, terima kasih. Saya insyaallah yang ya, bisa izin share apa? Boleh. Share. Ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya yang terhormat Ibu Anindita dan Bapak Ibu yang kami hormati yang ada dalam rapat Zoom pada pagi hari ini. Saya Latifah Nuraini dari IMAFA, mewakili Ibu Ketua kami Ibu Faiza yang kebetulan hari ini sedang ada rapat dengan yayasan di program kami, program kerja bidang PKM, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan sosial. Di sini kami ada 3 bidang Bapak Ibu, seperti yang saya tampilkan pada layar. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Ini ada 3. Yang pertama itu PKM kolaborasi antar universitas atau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada kolaborasi PKM di masyarakat ataupun bakti sosial, dan yang ketiga itu ada KKN kolaborasi antar PT Bapak Ibu. Jadi di sini nanti itu untuk PKM mungkin bisa ikut Litap Dimas seperti itu ya. Litap Dimas itu kan ada program PKM atau ikut pada kegiatan-kegiatan yang lain, tapi mungkin pada saat pelaksanaannya mungkin kita bisa share, misalkan siapa saja nanti yang punya ide gitu kita sharekan untuk kolaborasi antar PT ini. Nah, diharapkan untuk sasaran PKM ini adalah pengeluaran pada setiap kegiatan berupa jurnal atau book chapter. Kemudian untuk KKN kolaborasi ini ngapunten nggih Bapak Ibu, karena kami baru diskusi tadi pagi karena enggak atas kesibukan masing-masing, mohon maaf. Dan suara saya terdengar enggak ya? Jelas Mbak, monggo dilanjutkan. Oke. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu yang lebih paham tentang kegiatan PKM bisa memberikan masukan kepada kami, karena atas keterbatasan kami ini baru bisa
memberikan 3 program ini. Demikian Bu Anin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk tim pengabdian kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ada 3 program ya yang tadi ditawarkan oleh teman-teman kita di tim PKM. Itu ada PKM kolaborasi perguruan tinggi, kemudian ada PKM bakti sosial, dan ada KKN kolaborasi. Nah, dari ketiganya ini itu sifatnya kan bertukar ya, maka ini karena terkait dengan lembaga-lembaga yang lain gitu, barangkali nanti dibutuhkan persuratan. Nah, itu ya Mbak Faiza dan juga Mbak Latifah, okay. Nah, untuk persuratan ini nanti kita akan menginduk ke PD/PGMI pusat gitu, supaya langkah kita lebih fleksibel, sebab naungan utamanya itu adalah PD/PGMI pusat atau PD/PGMI Indonesia begitu. Nah, untuk itu monggo nanti dirumuskan bersama teknisnya ya, teknis dari PKM kolaborasi antar perguruan tinggi ini teknisnya seperti apa? Memungkinkan tidak kalau dilakukan secara online saja gitu ya. Jadi pertimbangan dana itu juga mohon untuk menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua, karena untuk saat ini sepertinya belum memungkinkan kita ya untuk mengeluarkan anggaran-anggaran atau biaya yang banyak untuk kegiatan ini gitu. Jadi sebisa mungkin skema kegiatannya dibuat yang sederhana, yang sekiranya tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar, tetapi bisa mendapatkan manfaat yang besar. Maunya seperti itu. Nah, Mbak Latifah, terima kasih banyak untuk ide-ide cemerlangnya. Semoga nanti bisa terrealisasi dengan baik. Dan untuk selanjutnya Pak Aldi Prasetyo sudah siap, Pak Aldi? Ini dari bidang advokasi ya, monggo. Mohon maaf Bu Anin, ini PPT-nya belum jadi karena laptopnya sedang mati, semoga tidak apa-apa seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, saya sampaikan untuk programnya saja Ibu dan Bapak-Bu yang lain terkait tentang definisi advokasi dan hukum. Nanti juga mohon masukannya juga Bapak Ibu terkait program ini, karena ini terus terang belum maksimal diskusi dengan Pak Ketua karena sekretaris seperti itu, karena mungkin sedang ada sibuk di kampusnya seperti itu. Untuk untuk programnya ini salah satunya adalah memberikan pertimbangan hukum terkait organisasi dan permasalahan karir anggota di PD/PGM khususnya di wilayah 8 ini, Bapak Ibu semua. Karena mungkin juga nanti nyambungnya bisa juga dengan bidang SDM juga. Ini karena ada yang kampus yang memang di dikti itu yang mensyaratkan seperti misalnya sertifikasi itu yang serdos itu juga memerlukan pekerti, seperti kemudian TKD, ATKB yang bahasa tadi juga, yang tadi short course itu juga mungkin nanti bisa nyambung juga, karena untuk yang untuk dapat serdos itu karena harus lolos di TKBI juga. Ini untuk ujian yang bahasa, ada yang potensi akademik, dan yang satu lagi ini ada pekerti. Nanti juga untuk informasi-informasi terkait tentang pekerti juga nanti bisa sifatnya mungkin sharing seperti itu, masukan-masukan untuk barangkali ada kerja, memungkinkan adanya kerjasama pelatihan di mana di pekerti seperti itu. Karena yang kemarin yang baru-baru itu di Universitas Al-Ghazali Cilacap di kampus saya itu juga dengan UNU Purwokerto, Bu Anin dan Ibu Bapak yang lain itu pelatihan bersama dengan kerjasama dengan UNSUD, itu pelatihan pekerti di situ. Karena sebelumnya kayak saya juga latihannya kemarin karena belum ada program seperti itu,
latihannya di Makassar gitu, karena di beberapa kampus-kampus tertentu untuk seperti itu. Kemudian itu program utamanya Bu Anin. Untuk selanjutnya itu ada pemberian bantuan hukum. Ini bagi dosen-dosen yang mungkin ada pada permasalahan hukum, mungkin ini menjadi salah satu program pemberian bantuan hukum, karena di kampus saya juga belum lama ini berdiri lembaga bantuan hukum. Mungkin sementara seperti itu Bu Anin, barangkali dari Bapak dan Ibu sekalian ada masukan untuk program kami untuk kemudian bisa kami diskusikan lagi dengan Pak Ketua yang ke depan bisa saya sambungkan kembali. Mungkin seperti itu Bu Anin, mohon maaf ini barangkali masih sangat sederhana tapi insya Allah saya siap belajar dari teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Anin. Ya, baik, tepuk tangan untuk Pak Aldi yang sudah mewakili untuk bidang advokasi hukum ya. Bapak Ibu, ini bidang yang terdengarnya agak serem gitu ya. Karena berhubungan dengan hukum-hukum. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya, tidak seserem itu. Jadi kurang lebihnya itu kalau untuk bidang advokasi hukum ini lebih pada tempat untuk berkonsultasi ketika ada Bapak Ibu dosen di grup ini itu mengalami kendala atau kesulitan, misal pengangkatan gitu ya, serdes seperti yang tadi disampaikan ya, pekerti dan lain sebagainya. Nah, apakah dari pihak bidang advokasi hukum ini akan langsung membantu? Tentu saja ada prosedurnya ya, ada prosesnya. Tapi setidaknya aduan itu kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan kita bertanya kepada pihak-pihak yang lain yang lebih tahu begitu. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya untuk bidang advokasi hukum ini membantu permasalahan akademik ya, akademik Bapak Ibu dosen secara pribadi gitu ya. Jadi bukan persoalan lembaga tapi persoalan jenjang karir, lebih ke situ, lebih pada jenjang karir dosen. Nah, itu Bapak Ibu, dan tadi bagus sekali semangatnya ya dari Pak Aldi. Semoga nanti bisa betul-betul menjadi wadah ya untuk kami jikalau kami ada kesulitan. Tapi harapannya tentu saja semuanya dapat berjalan dengan lancar, dimudahkan dan tidak ada kendala apapun begitu ya Bapak Ibu semua. Nah ini Mbak Anggi gimana ini? Mbak Anggi sudah siap atau belum ini? Ya, jadi tadi Mbak saya keluar ke ruangan ya, dulu. Ini terakhir ya. Sudah waktunya jadi saya mau nggak mau ya. Baik, silakan. Saya share screen. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Amin yang saya hormati beserta dengan teman-teman pengurus dan anggota ADPGMI Korwil 8 yang berbahagia karena mahasiswanya belum pada masuk, jadi bahagia masih libur gitu ya insya Allah. Saya di sini mewakili dari bidang komunikasi dan media. Kalau tadi sebelumnya mungkin dari bidang yang dirasa sangat dari bahasanya itu udah menakutkan gitu ya Bu Adin ya, hukum gitu. Kalau program kerja bidang komunikasi media ini kayaknya program kerja yang paling slow, santai begitu ya. Jadi di sini saya dengan Ibu Siti Fatimah dari IAI Kebumen yang pagi-pagi tadi baru berkomunikasi dan menyusun. Insya Allah monggo nanti barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada masukan, dengan senang hati kami menerima. Dan juga sebetulnya saya juga butuh informasi lebih lanjut begitu dari Bu Anin ya. Jadi pertama di program kerja kami itu pertama kami ingin membuat dan pengelolaan akun media sosial PDPGMI Korwil DIY Jateng gitu ya. Sebenarnya ketika pertama di-share keluar pengurus itu saya sudah pengen langsung buat email dan Instagramnya, tapi lagi-lagi saya belum berkomunikasi sama Bu Anin apakah kemudian kita di wilayah itu punya hak untuk itu atau tidak begitu. Artinya apakah semua informasi komunikasi nanti itu dari
PD pusat saja, atau kita di wilayah ini juga diperkenankan untuk membuat email seperti, karena kalau email ini kan mungkin nanti kita akan menggunakan nama resminya menyangkut PD PGMI juga gitu. Jadi kita mohon izin dan informasinya terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika memang kita diberikan kebebasan untuk membuat email, akan kita tindak lanjuti dengan membuat Instagram dan Facebook seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya komunikasi saat ini yang paling utama semua kegiatan itu nanti melalui Instagram dan Facebook. Adapun kalau TikTok, tadi kita belum memasukkan TikTok, karena kalau TikTok itu pikiran kami gini, di Instagram dan Facebook kita akan memberikan informasi apapun terkait dengan kegiatan Bapak Ibu semua di prodinya masing-masing, di PGMI seluruh Korwil DIY Jateng, begitu juga dengan Facebook. Sedangkan kalau TikTok nanti seharusnya mungkin lebih berisi materi-materi yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Nah, itu butuh effort untuk membuat ya. Jadi kami sementara di Instagram dan Facebook terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi seluruh kegiatan PDPGMI Korwil DIY Jateng seperti hari ini gitu. Ketika Korwil mempunyai kegiatan apa, tentu akan kami dokumentasikan, kemudian akan kita buatkan berita di Instagram dan Facebook. Kalau kegiatan itu berasal dari pengurus, maka akan kami buatkan. Insya Allah kami akan mendesain. Nah, yang selanjutnya ini ada mensosialisasikan semua kegiatan dari masing-masing kampus. Untuk yang poin ini kami akan membantu Bapak Ibu semuanya yang mempunyai kegiatan di kampusnya untuk ikut mengiklankan di media sosial kami di Instagram dan Facebook, bahkan juga kegiatan yang mungkin sudah terlaksana, kegiatan yang akan dilakukan dan kegiatan yang akan terlaksana. Nah, di sini kami mohon bantuannya, ya, mohon bantuan Bapak Ibu semuanya ketika di kampus masing-masing mempunyai kegiatan itu bisa menge-share flyernya kepada kami. Jadi nanti akan kami bantu untuk kami masukkan ke Instagram PD Korwil DIY Jateng begitu. Nah, adapun kalau setelah kegiatan harapannya teman-teman dari prodi, dari kampus juga memberikan berita gitu ya, memberikan berita kepada kami sehingga bisa terlihat kegiatan juga ada beritanya, berita pelaksanaannya seperti apa, seperti itu untuk kami bantu publikasinya. Saya rasa ini penting Bu, karena tidak semua prodi PGMI itu di webnya kampus itu aktif. Jadi paling enggak kalau web kampusnya tidak aktif, kita masih diwadahi di Korwil ini gitu. Harapannya sih semua kampus sudah ya, tapi jika tidak bisa kita bantu di sini begitu. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu semuanya di kampus masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat flyer ucapan-ucapan hari besar, atau kemudian kalau besok Bu Anin ini segera dilantik dikukuhkan sebagai guru besar, insya Allah kami akan dengan senang hati membuatkan amin ya Allah, amin. Jadi ucapan-ucapan hari besar atas nama Korwil ya, atas nama PDPGMI mungkin masih kurang ya selama ini kayaknya PDPGMI mungkin mengucapkan guru besar atau hari seperti kemarin 17 Agustus kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Ini juga udah penting. Ini seperti yang pertama tadi disampaikan, branding, lagi-lagi branding gitu ya. Ini yang akan kami lakukan. Kemudian terkait dengan komunikasi sebenarnya, jadi kita tugasnya per event Bu. Nanti kalau misal email itu diperbolehkan, langsung hari ini akan kita kerjakan gitu ya. Tapi kalau untuk dokumentasi kemudian kegiatan-kegiatan otomatis kegiatan kami ya tergantung dengan kegiatan Bapak Ibu semuanya di masing-masing kampus gitu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting, kami tetap akan yang pasti ikut mensosialisasikan program PD pusat. Jadi di pusat ada kegiatan apa, otomatis kita akan ikut mensosialisasikan. Nah, mungkin ini nanti saya butuh komunikasi juga ya Bu dengan bidang komunikasi dan media pusatnya ada tidak gitu. Jadi mungkin saya atau nanti Bu Ani nanti bisa kasih tahu Mbak Anggi komunikasinya sama siapa gitu, agar tidak kehilangan atau bisa match sama pusat, tetap bisa satu arah satu jalur begitu, nggak ketinggalan begitu Bu Ani. Jadi mohon nanti kami mohon informasi dengan siapa kami harus berkomunikasi terkait dengan komunikasi dan media ini dari pusat begitu. Kemudian yang
terakhir tapi bukan terakhir juga, mendata ulang prodi PGMI di wilayah Korwil DIY Jateng. Saya yakin Korwil ataupun PD Pusat itu pasti sudah memiliki datanya, tapi di sini kami ingin fokus mencoba merangkul kembali PGMI di DIY Jateng ini ada berapa sebenarnya, atau barangkali ada pendirian prodi baru apa, kemudian ada prodi lama yang belum gabung bersama kami, itu akan coba kami komunikasikan. Ini sebenarnya berasal dari keresahan saya sendiri sebagai dosen di UIN Saizu yang sudah cukup tua, tapi informasi tentang PDPGMI itu sangat minim kita dapatkan gitu ya, sangat minim sekali. Bahkan Bu Anin sudah berulang kali saya curhati, dan baru hari ini tahun ini saya bisa bergabung. Saya rasa ini penting kalau kemudian ketika kita sudah tahu ada satu universitas, satu kampus mempunyai PGMI dan belum bergabung dengan PGMI, akan kami hubungi begitu. What happened? Apa sebenarnya yang menjadi kendala, atau memang belum tahu, atau ada kendala-kendala lain, sehingga harapannya seluruh prodi PGMI di wilayah Jateng DIY ini menjalin komunikasi yang baik seperti itu. Mungkin itu dari kami untuk bidang komunikasi dan media. Monggo barangkali ada tambahan, kritik dan sarannya. Terima kasih Bu Anin, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk pemaparan dari tim media dan komunikasi ya, luar biasa sekali Mbak Anggi. Oke. Nah, jadi Mbak Anggi ini dulu mahasiswa saya dan dulu ketua HMPS, dulu tim huru hara Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira di prodi itu ada demo, nah itu kira-kira Mbak Anggi itulah termasuk di dalamnya. Ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah insaf ya. Sekarang sudah insaf dan luar biasa, punya ide-ide kreatif, semuanya saya setuju dan semuanya bisa ditindaklanjuti dari sekarang Mbak Anggi, karena masih muda jadi masih berkobar semangatnya ya. Terkait dengan pembuatan email kita sudah ada ya untuk PDPGMI Korwil 8. Jadi memang tidak semuanya itu kita menunggu dari pusat Bapak Ibu. Misalnya seperti akun Zoom ini ya, itu kita tidak bisa minta pada pusat untuk mengusahakan, maka kita mengusahakan sendiri, dan kemudian email disponsori oleh Bu Nadiroh ya, termasuk flyer-flyer. Nah, itu sangat penting ya. Jadi kita itu harus membranding, tidak hanya membranding prodi kita PGMI, tetapi juga personal kita. Nah, untuk itu saya kok merasa dokumentasi, kemudian sosialisasi kegiatan dari perguruan tinggi lain, sosialisasi kegiatan dari PGMI DIY Jateng, dan flyer-flyer itu sangat penting. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwasanya sekarang ini yang dibutuhkan itu bukan janji, tapi bukti. Nah, bukti itu salah satunya adalah foto flyer Bapak Ibu. Nah, untuk itu nih, ini termasuk bagian yang sangat penting, bidang yang sangat penting. Karena kalau mencari apa-apa, seandainya di website perguruan tinggi masing-masing itu tidak ditemukan, di website Korwil 8 ini itu kita bisa membuat semacam jadi story gitu ya, history kegiatan itu semuanya masuk di situ. Nah, ini kan kita belum terlambat ya Bapak Ibu. Andai kata setiap kali pertemuan itu ada press release-nya, kan mantap itu gitu ya. Jadi pokoknya kita maju bersama, narsis bersama, terkenal bersama, kira-kira begitulah. Nah itu, jadi semoga semuanya ya yang kita rencanakan ini tadi bisa betul-betul terlaksana dan bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kalau dari tadi ada pertanyaan yang terpaksa harus dipendam gitu ya. Nah, sekarang kita buka
untuk sesi diskusinya. Nah, diskusi ilmiahnya kita buka ya. Monggo kalau ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan Bapak Ibu. Ada tidak dari yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita? Kalau yang tadi terkait dengan usulan Mbak Anis ya, tentang memungkinkan tidak Bu jika PDPGMI DIY Jateng ini mengeluarkan dana untuk hibah penelitian, sejauh ini belum bisa gitu ya, karena semua yang terkait dengan keuangan itu kan harus ada pertanggungjawabannya ya Bapak Ibu. Nah untuk itu seandainya akan dibuat seperti itu, nanti kami harus berkonsultasi dulu dengan PDPGMI pusat ya. Andai kata ada yang bisa memberikan itu, maka yang patut untuk memberikan adalah yang dari pusat, sebagaimana award itu ya, misalnya sebagai penulis produktif gitu kan. Nah itu sepatutnya yang memberikan reward itu adalah dari pusat, begitu Mbak Anis. Nah maka andai kata ada hibah itu ya, yang pantas untuk memberikan adalah dari pusat, begitu. Nah nanti kita sondingkan ya, nanti kita sampaikan kepada Pak Andi dan Pak Ahwi untuk masukannya Mbak Anis tadi ya. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, pertanyaan, saran dari pemaparan masing-masing bidang tadi. Bu Kana, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Belum Bu, nggak enak Belum, juga ya? mau nyampaikan, soalnya tadi nyimaknya bolong-bolong. Ditinggal bolos ya. Ditinggal audit Bu. Iya, oke, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kalau memang dirasa sudah cukup ya pemaparan untuk program kerja masing-masing bidang pada pagi hari ini, untuk selanjutnya dimohonkan rancangan yang tadi sudah Bapak Ibu paparkan untuk bisa di-share di grup, untuk bisa di-share di grup supaya bisa dibaca oleh yang lain, dan monggo sudah bisa langsung untuk dieksekusi, untuk dilaksanakan. Silakan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait atau terlibat dengan kegiatan Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf jika ada banyak salah, dan semoga kekompakan kita, semangat kita, cinta kita pada Prodi PGMI tetap terus terjaga. Kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, ini foto bersama dulu ini. Ayo, saya udah buka media kamera. Komunikasi Mbak Anggi, silahkan. Ini bisa jadi ini konten pertama. Sudah langsung bekerja. Tapi kalau buat TikTok juga bagus loh Bu Anggi. Iya boleh. Mana Bu Anggi bisa? Bu Anggi mau dihitung Bu Anggi. Sudah ya. Oke, sudah difoto ya. Sudah. Oke, sip. Dikirim juga ke PDPGMI yang Indonesia biar tahu kalau kita juga punya kegiatan kan gitu ya. Itu yang penting. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Anin, Bu semuanya. Izin Sama. ya. Hai Bu Ida. Hei. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Aku lagi masak ini. Mau masak. Masak? Kampusnya nanti bentar lagi. Bu Ida di rumah ya? Di rumah Bu Ida. Masya Allah. Ya. Yuk. Lagi masak. Terus udah bayar?